Assalamualaikum bosku. Apa kabar di hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukses selalu menyertai Anda. Oke bos, hari ini berjumpa kembali dengan kami channel Tuah Kabon yang selalu berbagi pengalaman, berbagi cerita yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita bersama. Ya bos, di hari ini, di edisi hari ini kita akan melakukan penyapraian kesekian kalinya di tanaman terong putih dari bintang Asia. Ya seperti inilah bos penampakannya. Alhamdulillah daunnya sangat bersih, bersih sekali. Tanamannya sangat subur. Dan tanaman ini sudah nampak bakal buah. Dan di penanaman kita tidak melakukan perepelan. Kita biarkan tunas-tunasnya yang tumbuh. Biar sahabat taniku nanti bisa menyaksikan bagaimana keadaan terong yang tidak dilakukan perepelan. Jadi biasanya kita melakukan penanaman terong ini melakukan perepelan, pembuangan tunas, namun di saat ini kita tidak melakukannya. Dan itu karena tanaman kita seperti yang kemarin telah kita sampaikan, bahwa tanaman kita terjangkit penyakit layu fusarium. Jadi untuk membahas fusarium, besok di hari Senin kita akan melakukan pengocoran kembali dengan menggunakan trichoderma. Ya bos, jadi pestisida yang akan kita gunakan hari ini untuk supaya tanaman kita daunnya bersih, terbebas dari kutu kebul. Jadi terus terang bos, kalau di perkebunan kita satu pun tidak ada kutu kebulnya bos. Bersih, daunnya berkilat, berkilau, pokoknya mantap lah. Ya, untuk menyingkat waktu, pestisida apa yang akan kita gunakan supaya tanaman kita terbebas dari kutu kebul, daunnya bagus, serta tanaman kita hijau royo-royo, tumbuh subur dan makmur. Oke. Yang pertama bos, yang kita gunakan adalah mutual. Mutual ini adalah pestisida yang memiliki bahan aktif seperti yang bos bisa lihat, acetamiprid 25% dengan bromiprazin. Jadi acetamiprid ini adalah memiliki keunggulan untuk menanggulangi kutu kebul bosku. Jadi kalau kita gunakan bahan aktif acetamiprid ini, maka kutu kebul insya Allah akan pergi dan insya Allah akan terkendalikan. Ya bosku ya. Kemudian dilengkapi juga dengan bromiprazin. Bromiprazin ini memiliki kemampuan untuk menjadikan telur-telur yang ada tidak bisa menetas. Nah itulah sahabatku, bosku, rahasia di perkebunan terong kita sehingga kutu kebul tidak ada. Karena selain telah kita yang dewasa telah meninggal dikarenakan oleh bromiprazin, acetamiprid, dan telurnya juga tidak jadi karena ditanggulangi oleh bahan aktif bromiprazin itu tadi. Dan yang kedua pestisida yang kita gunakan adalah pengleng. Ya, ini adalah Prepaton sahabat taniku. Prepaton ini memiliki bahan aktif klorontranitrol. Tulisannya sangat halus, tidak nampak. Ini adalah ini adalah bahan aktif yang sangat mampu, sangat kuat untuk mengendalikan ulat. Gambarnya pun sudah ada ulat sahabatku. Jadi di fase-fase seperti ini tanaman terong sangat rentan untuk
bantai oleh ulat sahabatku. Jadi sebelum itu terjadi, maka kita harus melakukan penyapraian ini terlebih dahulu agar tanaman kita bisa terproteksi dari serangan ulat. Dan tentunya Prepaton ini memiliki kemampuan sistemik dan juga bisa melindungi tanaman kita sampai ke sel-sel yang paling dalam, sehingga kadang-kadang ulat yang ada di dalam pucuk terung kita pun bisa mati. Dan oleh sebab itu penggunaan Prepaton ini sangat tepat sekali kita gunakan di dalam penanggulangan ulat di masa pembuahan nantinya. Jadi bosku, harganya pun sangat murah, dalam kemasan 100 ml hanya seharga 70.000. Dengan harga yang murah seperti ini, pengendaliannya sangat kuat dan efektivitasnya juga sangat mantap. Sayang kalau tidak Anda gunakan. Oke, pestisida yang selanjutnya kita menggunakan ini kalsium klanit, yakni kalsium nitrat yang nitrogennya 15% ditambah dengan kalsiumnya 26%. Ini sangat bagus juga untuk mengembalikan kekebalan tanaman kita, karena seperti Anda tahu bahwa tanaman kita terkena penyakit layu fusarium, tapi alhamdulillah hari ini layunya sudah agak berhenti. Hari Senin kita akan memvideokan tentang penanggulangan penyakit fusarium. Ya. Yang terakhir kita menggunakan ini spider. Jadi sahabat taniku, kadang-kadang ada sahabat-sahabat kita yang mengatakan perekat ini tidak penting. Itu sih tergantung pemikiran kita, pengalaman kita. Silahkan saja. Jadi kalau Pak Tuah, perekat ini sangat penting, karena baik ulat ataupun kutu kebul, apatah lagi itu kutu kebul, kalau kita untuk menanggulanginya maka kita harus menggunakan perekat, karena kutu kebul itu memiliki lapisan liling pada tubuhnya, sehingga kalau kita menggunakan pestisida saja, maka pestisida yang mengenai badan dari kutu kebul akan mantul atau tidak bisa melekat dengan sempurna, sehingga kutu kebul pun tidak bisa dikendalikan dengan sempurna juga. Jadi inilah pestisida yang akan kita gunakan agar tanaman kita hijau royo-royo, daunnya bersih, terbebas dari ulat, dan juga tentunya mudah-mudahan bisa meningkatkan hasil pertanian kita. Tidak lama lagi kita akan mendapatkan hasil, yakni ini. Alhamdulillah sehat sekali. Cuman gulmanya memang masih belum kita spray, atau tebas. Nantilah kalau setelah kita melakukan penanggulangan dari layu fusarium. Oke sahabat taniku, dirasa cukup sekian karena durasi pun sudah sangat panjang. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan tinggalkan komen, tinggalkan subscribe Anda. Mudah-mudahan berkah selalu untuk kita semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.